Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Justin Anindita akan menjelaskan mengenai materi dualitas. Oke, sebelumnya apa sih dualitas? Saya contohkan bagaimana cara mengendarai mobil di Amerika dan di Inggris. Nah, kalau di Amerika menyetirnya itu ada di sebelah kiri, sedangkan di Inggris itu ada di sebelah kanan. Dan saat ingin menyalip, maka di Amerika itu mengambil jalan sebelah kanan, sedangkan di Inggris itu mengambil jalan sebelah kiri. Nah, apa yang berlaku di Inggris sama halnya dengan di negara kita, di Indonesia. Nah, perbedaannya dalam hal mengendara mobil di Amerika dan di Inggris ini sebenarnya adalah dualitas. Jadi hal yang sama tapi beda penerapannya atau sama dengan pencerminan. Dualitas itu bisa dibilang bahwa matematika itu bisa dibawa ke model yang lain dan dalam arti dapat menjadi perspektif lain bagaimana caranya kita menggunakan metode dualitas. Nah, pengertian dualitas. Dalam buku Wayne Wilson, dualitas adalah associated with any linear programming with another linear programming called the dual. Jadi, terkait dengan program linear itu, ada program linear yang lain, itu yang disebut dual. Nah, baik dari sudut pandang teori maupun praktik, teori dualitas merupakan salah satu konsep yang penting dan menarik dalam linear programming. Nah, istilah dualitas menunjuk pada kenyataan bahwa setiap linear programming terdiri dari dua bentuk. Nah, bentuk pertama atau bentuk asli itu disebut bentuk primal, sementara bentuk yang kedua yang berhubungan dinamakan dual. Demikian sehingga suatu solusi terhadap yang asli juga memberikan solusi pada bentuk dualnya. Nah, jadi jika suatu linear programming diselesaikan dengan metode simplex, sungguhnya diperoleh penyelesaian untuk dua masalah linear programming. Oke, selanjutnya. Nah, sifat dasar dualitas atau sifat dasar primal dual. Pada setiap pemrograman linear, terdapat variabel yang dinyatakan dengan x1, x2, sampai xn, yang juga berhubungan dengan pemrograman linear lain. Dan variabelnya adalah D1, D2, sampai dengan Dm, yang mana M adalah jumlah fungsi kendala di dalam pemrograman linear yang asli dan hasilnya dinyatakan sebagai dual. Nah, ada ketentuan bentuk primal dual. Yang pertama, di bentuk primal umumnya notasi fungsi tujuan adalah Z. Sedangkan di fungsi dual, umumnya notasi fungsi itu adalah W. Tapi ada yang misalkan Z sama-sama Z, cuman itu ada dibedakan Z max, maksimal, dan Z min. Z max itu maksimum ya, maksimum, dan Z min itu minimum. Yang kedua, umumnya notasi variabel keputusan dalam bentuk X, kalau bentuk primalnya. Kalau bentuk dualnya, umumnya notasi variabelnya itu Y. Ketiga, untuk bentuk primal, unsur koefisien matriks pembatas. Sedangkan bentuk dual, transpos koefisien matriks pembatas. Yang keempat, vektor ruas kanan pada kendala, itu bentuk primal untuk bentuk primal. Sedangkan untuk bentuk dualnya, vektor ruas kanan pada koefisien fungsi tujuan. Nah, yang kelima,
Untuk bentuk primal, koefisien fungsi tujuan di bentuk dualnya vektor ruas kanan pada kendala. Selanjutnya, yang keenam, untuk di bentuk primal itu, pembatas ke J itu berupa sama dengan. Sedangkan di bentuk dualnya, YI tidak terbatas dalam tanda. Nah, untuk yang terakhir di bentuk primalnya, YI tidak terbatas dalam tanda, sedangkan bentuk dualnya pembatas ke J berupa sama dengan. Selanjutnya. Nah, jadi ada di dualitas itu ada sebuah pedoman atau kaidah-kaidah untuk dapat menyelesaikan di soal-soal selanjutnya, maka harus paham di pedoman atau kaidah ini. Ada yang namanya fungsi tujuan berbentuk maksimasi. Nah, untuk bentuk primal itu fungsi tujuannya berbentuk mak, dan bentuk dual itu fungsi tujuannya berbentuk min. Untuk yang kedua, untuk bentuk primal itu pembatas ke I berupa kurang dari sama dengan. Untuk bentuk dualnya, maka YI lebih dari sama dengan 0. Nah, jika bentuk primalnya pembatas ke I-nya itu berupa lebih dari sama dengan, maka bentuk dualnya YI kurang dari sama dengan 0. Selanjutnya, jika XJ itu lebih dari 0, maka pembatas ke J di bentuk dualnya itu berupa lebih dari sama dengan. Selanjutnya, di bentuk primalnya itu XJ itu variabel ya. Variabel J-nya itu kurang dari sama dengan 0, maka bentuk dualnya pembatas ke J berupa kurang dari sama dengan. Selanjutnya, untuk fungsi tujuan berbentuk minimasi. Yang pertama itu bentuk primalnya fungsi tujuan berbentuk min. Berarti bentuk dualnya itu fungsi tujuannya berbentuk mak. Yang kedua, jika pembatas ke I-nya berupa kurang dari sama dengan, maka variabel Y-nya itu kurang dari sama dengan 0. Yang ketiga, pembatas ke I-nya berupa lebih dari sama dengan, maka variabel YI-nya itu lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya, jika variabel X, Y lebih dari 0, maka pembatas ke J berupa kurang dari sama dengan. Selanjutnya, jika variabel X, Y-nya itu kurang dari sama dengan 0, maka pembatas ke J-nya itu berupa lebih dari sama dengan. Nah, yang ini perlu dipahami agar bisa mengerjakan soal-soal terkait dualitas. Ya, selanjutnya. Nah, ada hubungan persoalan primal dengan dual. Yang pertama, koefisien fungsi tujuan primal menjadi konstanta ruas kanan persoalan dual, sedangkan konstanta ruas kanan primal menjadi koefisien fungsi tujuan bagian dual. Selanjutnya, untuk setiap pembatas primal ada setiap variabel dual, dan untuk setiap variabel primal ada suatu pembatas dual. Selanjutnya, setiap variabel primal berkorespondensi dengan pembatas dual. Nah, selanjutnya, setiap variabel primal berkorespondensi dengan pembatas dual, dan setiap pembatas primal berkorespondensi dengan variabel dual. Selanjutnya, fungsi tujuan berubah bentuk, yaitu maksimasi menjadi minimasi dan sebaliknya. Sedangkan tanda ketidaksamaan bergantung pada fungsi tujuan, yaitu maksimum dual bertanda kurang dari sama dengan, minimum dual bertanda lebih dari sama dengan.
dual dari dual adalah primal. Selanjutnya, penggunaan matriks tersekat. Untuk mengerjakan soal-soal dualitas, bisa menggunakan matriks tersekat seperti ini. Jadi, ada variabel, kendala, tujuan, dan kapasitas. Langsung ke contoh soal. Jadi di sini ada Z max atau tujuan. Itu Z max-nya 2x1 plus 3x2. Nah, kendalanya ada 2, kendala 1, 5x1 plus 6x2 kurang dari sama dengan 60. Kendala 2-nya, x1 plus 2x2 kurang dari sama dengan 16. Variabelnya, x1, x2 lebih dari sama dengan 0. Ini adalah bentuk primal. Nah, yang ditanyakan bagaimana bentuk dualnya. Maka jawabannya kita buat matriks tersekatnya. Nah, ini variabel. Variabelnya ada x1, x2. Ini kendala ada 2, kendala 1, kendala 2. Dan ini adalah tujuan. Nah, ini adalah B itu kapasitas. Ini di kendala 1 ada 5, 6, 60. Di kendala 2-nya ada 1, 2, 16. Nah, maka kita tulis seperti ini. Selanjutnya kita kita transpose. Apa itu transpose? Jadi transpose itu mengubah baris menjadi kolom atau mengubah kolom menjadi baris. Nah, jadi di sini kita ubah kolom yang 512 menjadi baris 512. Kolom 623 menjadi baris 623 dan kolom 60 16 Nah, maka kita transpose atau kita ubah kolom 512 menjadi baris 512. Kolom 623 menjadi baris 623. Dan kolom 60 16 menjadi baris 60 16. Nah, maka matriksnya menjadi seperti ini. Nah, sehingga matriks ini 5 1 2 6 2 3 60 16, kemudian kita ubahlah gitu. Di sini dia. Nah, ini tetap merupakan fungsi tujuan. Sehingga kita boleh menuliskannya B1 dan B2. Nah, ingat ya, di dualitasnya itu, yaitu berubah menjadi B1, B2, bukan X lagi. Nah, kemudian di sini kendala dualnya ada 2. Yang pertama 5B1 plus B2 dan 2. Kendala 2-nya 6B1 plus 2B2, 3. Kemudian variabelnya ada 2. B1 dan B2. Nah, selanjutnya tadi kita lihat soal. Karena ini kan Z max. Ini Z max. Maka karena ini Z max di primalnya, maka kita ubah menjadi Z min. Nah, kemudian terkait kendala dualnya 5B1 plus B2, maka kita perlu tanda kendala. Nah, tanda kendalanya sesuai dengan pedoman yang tadi, kendala primalnya itu di sini itu kurang dari sama dengan, maka di dualnya adalah lebih dari sama dengan.
Selanjutnya kendala 2. Kendala 2 primalnya kurang dari sama dengan. Maka di dualnya jadi lebih besar sama dengan. Nah, selanjutnya untuk tanda variabelnya juga kita lihat dari soal X1, X2 lebih dari sama dengan 0. Maka sesuai dari pedoman tadi, dualnya tetap menjadi lebih besar sama dengan 0. Dan untuk variabel yang selanjutnya, B2 tetap lebih besar dari sama dengan 0. Nah, selanjutnya dualitas simplex. Pada metode simplex juga sering terdapat solusi baris dari persoalan pemrograman linear yang tidak layak, namun prosesnya optimal karena multipliers dari simplex memberikan kelayakan untuk persoalan dual. Nah, dalam tabel simplex, keadaan ini tidak menunjukkan unsur negatif dalam baris indeks ZJ sampai CJ, namun menunjukkan adanya ketidaklayakan solusi baris. Nah, situasi ini dapat muncul bila suatu solusi pemrograman linear tertentu diperhitungkan dan kemudian suatu persoalan baru dapat dibentuk dengan mengubah vektor B. Nah, hal ini menunjukkan bahwa suatu solusi basis yang layak pada dual dapat terjadi dengan mengerjakan tabel simplex untuk optimal pada dual. Sekian penjelasan materi dualitas dari saya. Bila kita sekali dewa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.